Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua di Randy Maulana Show pada video kali ini guys. Seperti yang kalian lihat di judul videonya, di sini si Cihuy.com Universe atau si Cihuy.com ini telah merilis game horror terbarunya guys. Nah, untuk game horror terbarunya ini sangat unik sekali ya teman-teman. Soalnya di sini kita nggak cuma merasakan sensasi horornya doang, tapi di sini kita juga bisa merasakan sensasi seolah-olah kita lagi perang. Karena nanti di sini kita bakal berhadapan langsung dengan si zombinya guys. Dan nanti di sini kita juga bakal dikasih senjata guys. Jadi game horornya itu berjudul Dendam Nenek Kanibal ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa buat kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu guys. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru setiap kali gua upload di channel gua guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita capcus ke videonya. And let's go. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah truk yang sedang mengangkut si Arif dan juga si Agung. By the way, ini kenapa bisa si Arif dan si Agung itu berada di situ guys? Jadi kemarin mereka itu habis kabur dari rumah sakit kematian dan mereka itu endingnya naik truk ini ya guys ya, yang berwarna hijau. Di situ Arif menanyakan soal bahan-bahan yang ada di truk itu, apakah itu merupakan bahan beracun? Namun si Agung menjawab bahwa dia tidak tahu. Beberapa saat berselang, tiba-tiba HP-nya Agung berbunyi dan rupanya si Arif sedang menelpon. Padahal di situ jelas-jelas kalau HP-nya si Arif itu ketinggalan di angkot ya. Lalu bagaimana cara dia menelpon? Lu nelpon Rip? Gimana caranya? HP gua kan ketinggalan di angkot. Dan rupanya HP-nya si Arif itu digunakan sebagai alat pelacak bagi si dokter gila tersebut, bersama juga dengan si nenek kanibal. Rupanya di situ mereka sedang melacak keberadaan si Arif dan juga si Agung yang telah berhasil kabur dari rumah sakit kematian tersebut. Dan pada saat itu, Shin ini bilang kalau dia itu lapar. Jadinya minta disiapkan hidangan oleh si dokter. Dan Shin pun berpindah lagi ke Arif dan Agung yang masih menumpangi truk tersebut. Dan truknya ini masih membawa mereka berdua ke suatu jalan yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Tanpa mereka sadari, di depan mereka ada sekumpulan para zombie yang sedang menghadang truk mereka. Tapi supir truknya nggak peduli dan langsung babas aja tuh semua zombie di hadapannya. Gokil banget nih supirnya, gak pakai benang cincong langsung dihantam aja semua zombinya. Dan setelah berjalan cukup lama, mereka pun tiba di sebuah pom bensin. Dan seketika itu, truknya pun berhenti di situ. Setelah sampai di pom bensin, supir dari truk tersebut pun turun di tempat itu. Lalu dia pun berniat untuk kencing sebentar lalu kembali lagi ke truk hijau. Singkat cerita, setelah selesai kencing, dia hendak kembali ke truk. Dan pada saat itu, halo, siapa nih? Driver channel 11, ini Prima dari Pulau. Amankan 2 penumpang tak diundang di bak truk kamu, bahwa mereka ke pangkalan hidup-hidup. Siap laksanakan. dia pun mendapatkan sebuah telepon dari markas pusat
yang di situ dia memerintahkan supir truk tersebut untuk membawa 2 penumpang di belakang truknya untuk dibawa ke dalam bak dan menyiksanya secara hidup-hidup. Dan kalau kalian dengar-dengar juga, tadi ringtone dari HP-nya itu bunyinya mirip kayak meme yang satu ini nih. Ya, mungkin kalian juga pernah melihat meme yang lagi viral yang satu ini nih, yang sedang ngetrend di TikTok. Ini nih Cihu ini keren banget ya idenya ya. Oke, lanjut. Jadi rupanya perintah tersebut disampaikan langsung oleh nenek kanibal bersama dengan si Dogil di rumah sakit itu. Terlihat juga si Dogil yang lagi membawa pasien, yaitu tidak lain adalah si Orgil itu sendiri. Dan sekarang kita bermain sebagai si dokter gila itu, yang mengharuskan kita untuk membawa si Orgil tersebut ke ruangan bedah. Sesampainya di ruangan bedah, si dokter itu mulai meletakkan tubuh Orgil di atas tempat tidur. Dan inilah yang terjadi. Semoga ini bisa mengganjal perut nenek yang lapar. Hehehe. Dan rupa-rupanya, si dokter itu pengen memutilasi tubuh dari Orgil itu untuk dijadikan makanan untuk si nenek. Gila kali, gimana nggak tambah gila ya coba. Orang makannya dari tubuh Orgil. Lalu scene berpindah kembali kepada si Arif dan si Agung, yang dimana di situ ceritanya mereka lagi ketahuan sama si supir. Siapa kalian berani naik tanpa izin? Emang itu cocok lu pada? Dan ujung-ujungnya mereka malah dikejar sama supir itu guys. Sehingga terjadilah kejar-kejaran di area pom bensin. Dan ujung-ujungnya kini malah si supir truk yang harus berhadapan sama para zombie. Dan ketika dia mencoba melarikan diri, dan si drivernya yang malah kena makan sama si zombie guys. Arif dan Agung yang melihat hal itu langsung shock ketika melihat si driver lagi dimakanin sama para zombie. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa para zombie itu sedang asyik memakan si driver itu. Dan disitulah kesempatan bagi Arif dan Agung untuk segera meninggalkan pom bensin tersebut. Di situ si Arif menggunakan mobil polisi untuk meninggalkan tempat ini. Sementara si Agung akan menggunakan truk berwarna hijau milik si driver yang sudah tewas. Tapi sebelum bisa mendekati truk itu, dia harus dikejar terlebih dahulu oleh para zombie yang sedang memburunya. Untungnya di situ ada sebuah pistol yang dapat membasmi para zombie tersebut. Dan disitulah Agung mulai war dengan zombie. Gila sih ini cuy. Ini seketika gamenya langsung berubah kayak jadi Resident Evil nih coy. Yang dimana gamenya kita harus memusnahkan para zombie gitu ya. Keren sih ini Bang Cihu ini. Dia walau genrenya horror tapi dia juga bisa bikin kayak sensasi perang gitu ya. Makanya guys, jangan lupa kasih bintang 5 untuk gamenya si Cihu ini teman-teman. Karena semua gamenya Cihu itu yang ada di Play Store itu semuanya sangat keren deh, sangat epic. Oke, berlanjut. Jadi setelah si Agung berhasil membasmi para zombie, dia segera beranjak pergi dari pom bensin itu. Lalu kemudian pangan nopo to iki le? Daging kok banget.
Scene berpindah lagi kepada si nenek yang lagi menyantap hidangan dari si dokter, yang rupa-rupanya itu merupakan tangan dari orgil itu. Lalu kemanakah si orgil? Dan jawabannya itu dia guys. Dia sudah menjadi bahan eksperimen bagi si dokter, dan sekarang dia dinamai sebagai Orzilla, yaitu gabungan dari orang gila plus Godzilla. Lalu scene berpindah kembali ke sebuah truk hijau yang sedang dikendalikan oleh si Agung. Yang dimana di situ si Agung melihat bahwa jalannya sedang ditutup. Jadi dia melewati jalan lain. Dan dia memutuskan untuk lewat kanan karena menurut dia ada jalan lain. Rupa-rupanya itu malah ngarah ke kampungnya si Arif lagi coy. Lu ini kan kampung lu yang gue jemput lu waktu itu, Rip. Kenapa gue kesini lagi? Mana sih ini? Karena merasa ada yang janggal, si Agung memutuskan untuk mencoba ke rumah si Arif yang berada di kampung ini. Dia terlebih dahulu memarkirkan truknya di dekat sumur tua, yang dimana sumurnya itu beracun. Lu kemana, Rip? Dari semalam gue sendirian ya. Mana si Arif? Secara mengejutkannya, ternyata si Arif itu nggak ngikutin kemana Agung pergi. Lantas kemana si Arif itu pergi guys? Ya udah karena merasa bingung ya kan, jadinya dia pergi ke rumah Arif aja cuy. Tapi sebelum dia menyusul ke Arif, dia mencoba untuk memberitahu Pak RT tentang apa yang terjadi. Dan setibanya di rumah Pak RT, inilah yang terjadi. Selamat pagi Pak RT. Saya nyasar. Panjang ini ceritanya. Maaf ya nak, saya nggak bisa nerima tamu. Pak RT songong banget ya gak mau bantuin kita. Padahal kita ini lagi nyasar loh. Emang dasarnya mukanya jelek tua. Karena si Agung tidak dibantuin sama Pak RT, jadinya dia hendak pergi ke rumah Arif saja guys. Namun saat tiba di rumahnya Arif, Arif gak mungkin di sini. Aduh, kok mayat hidup itu lagi? Mana ada kerangka hidup segala? pas nyampe di sono juga si Agung gak ngeliat ada siapa-siapa di rumahnya Arif. Malahan yang ada di sono ada zombie lagi cuy. Sekarang malah ada tengkorak juga. Alhasil si Agung pun jadi ketakutan lagi dan dia kabur dari situ. Saat dia menuju ke gapura, dia melihat ada mobil polisi masuk ke gapura sini. Jangan khawatir bro. Dan ternyata itu adalah si Arif yang sudah bersiaga dengan pistolnya. Dengan membawa mobil polisi, si Arif menyuruh Agung untuk berlindung di pondok, biar dia menghabisi para zombie seorang diri. Maju, maju! Dirasa telah aman, Arif meminta Agung untuk mengevakuasi seluruh warga yang ada di kampung ini, karena kampung mereka sudah terjajah oleh zombie. Bro, kita harus bilang Pak RT untuk evakuasi warga kampung ini. Mereka harus segera diungsikan.
Terserah lu deh, Rut. Mendengar pernyataan itu, Agung langsung melaksanakannya selagi Arif membackingi Agung dengan senjata pistol. Pak, kita harus mengumpulkan warga dan segera mengevakuasi mereka. Karena kondisi kampung ini sudah sangat berbahaya. Semua warga diharap berkumpul. Diharap mengikuti arahan Mas Agung untuk evakuasi menggunakan truk tronton yang diparkir di dekat sumur sana. Mendengar peringatan dari Pak RT, seluruh warga di kampung itu bergegas keluar dari rumah dan langsung mengikuti arahan Mas Agung. Dan setelah mereka sampai di sumur, mereka langsung cepat-cepat menaiki truk yang sudah Agung parkirkan. Sementara itu, si Dogil sudah mempersiapkan Orzilla itu untuk tempur. Dan di situ nenek memintanya untuk mengendalikannya karena dia ingin menghabisi kedua anak itu guys, alias si Arif dan si Agung. Dan di situ Orzilla mulai dikerahkan untuk menyerang Arif dan Agung. Sementara di kampung, si Agung masih mengatasi orang-orang yang ingin kabur dari kampungnya. Dan di saat itu juga si Orzilla telah tiba di kampungnya Arif. Dan disitulah pertempuran pun dimulai. Dengan pasukan tengkorak dan zombinya berhasil diratakan oleh Narif Subian. Setelah semuanya siap, truk hijau pun mulai keluar dari gapura tersebut bersamaan dengan mobil polisi milik Arif. Dan gamenya pun resmi tamat. Dan begitulah alur cerita dari game Dendam Nenek Kanibal. Ya, di sini bisa kita lihat di endingnya bahwa si Orzilla-nya masih bisa bergerak dan mulai mengejar mobil-mobil mereka. Wah, ini sih masih jadi misteri ya guys. Kira-kira mereka mau dikejar kemana lagi nih sama si Orzilla? Mungkin nanti kita tunggu aja ya guys kelanjutan dari game ini. Dan game ini sih genrenya lebih kayak battle royale gitu ya. Karena di sini kita bisa memusnahkan para zombie, tengkorak sama si Orzilla yang tadi guys. Tapi si Orzilla-nya masih bisa bangkit dan bisa mengejar mereka lagi. Ya pokoknya sih ini game seru banget ya, gokil. Mudah-mudahan di next game si Cihuy bakal nambahin senjata-senjata berat kayak M4, AK-47 dan lain-lain semacamnya. Jadi kita tunggu aja ya guys game horror terbaru dari Cihuy.com Cinematic Universe. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Gua Randy Maulana, sign out. Bye-bye. We can make a wildfire getaway.